Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Rafiola, BP 18120063. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan UAS Etika Bisnis. Oke, di sini terdapat salah satu contoh kasus, yaitu PT Semindo Gemilang yang merupakan perusahaan patungan antara Gama Group dengan perusahaan Singapore Hawaii Investment yang berada di dua desa, yaitu Desa Damasari dan Desa Pembulunan. Prinsip dari etika lingkungan yaitu yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Seperti yang kita lihat bahwa PT Semindo Gemilang tidak memiliki rasa hormat terhadap alam. Buktinya dengan keberadaan pabrik semen justru mengakibatkan kematian bagi kehidupan masyarakat adat di seluruhnya, kerusakan sumber mata air dan hilangnya akses masyarakat terhadap hutan serta adanya polusi udara yang dihasilkan oleh angkutan darat. Dan yang kedua ada prinsip tanggung jawab. Di sini tidak adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh mereka. Setelah mengalami kerusakan tersebut, mereka hanya pura-pura tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga yaitu prinsip solidaritas. Prinsip solidaritas ini tidak mereka laksanakan karena mereka sama sekali tidak peduli dengan hal-hal yang bertujuan dengan menyelamatkan lingkungan. Lalu selanjutnya ada prinsip kasih sayang dan kepedulian satu arah. Prinsip kasih sayang ini sama sekali tidak terjadi karena jangankan mengharapkan balasan dari mereka, melihat hal-hal kecil saja mereka tidak ada, dan mereka sama sekali pura-pura tidak tahu tentang apa yang telah mereka lakukan. Dan selanjutnya ada prinsip hidup sederhana dan selaras. Pola konsumsi atau produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini di alam hanya ada objek eksploitasi dan pemuasan kepentingan semata. Memang benar seperti ini karena perusahaan itu hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak memikirkan hidup manusia. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Prinsip ini berbicara tentang keadilan yang harus didapat bagi semua anggota kelompok masyarakat yang ada di sekitar pabrik dan harusnya mendapat keadilan dalam menikmati sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut dan harus seadil-adilnya. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut para pejabat publik agar bersikap dan perilaku moral terhadap pemegang teguh untuk kepentingan bersama. Prinsip integritas ini mencangkup pada pemerintah setempat, apakah pemerintah ikut mengamankan kejadian tersebut. Oke, contoh selanjutnya yaitu di kota Banda Aceh, dalam suatu forum formal, seorang perusahaan asing ingin menjelaskan hasil studi kelayakan untuk berdirinya sebuah perusahaan multinasional di Indonesia. Di tengah acara tersebut berkumandanglah azan untuk salat zuhur. Beberapa peserta keluar ruangan secara bersamaan, sehingga peserta yang ada di ruangan tersebut berkurang. Dan pertanyaannya, bagaimana Anda sebagai tuan rumah tersebut menanggapi kondisi ini? Ulaslah kasus tersebut dengan menggunakan unsur sumber budaya perusahaan. Seharusnya sebelum dilakukannya atau dimulainya acara tersebut, perusahaan harus lebih memahami bagaimana keadaan di mana akan diadakan acara dan mengenal audiens juga tentunya. Jikalau saya yang mengadakan acara tersebut, harusnya saya dapat memaklumi karena yang kita kenal bahwa Aceh merupakan daerah yang mayoritas penduduknya muslim, dan pasti tentunya saat mendengarkan azan mereka langsung bergegas keluar
karena mereka tentu tahu bahwa itu kewajiban mereka. Dan kita hanya bisa mempending atau memberhentikan dulu sementara acara tersebut. Setelah mereka selesai sholat, baru kita kembali lanjutkan dan menampilkan presentasinya lagi. Tentunya dengan performa yang lebih bagus lagi agar mereka tidak bosan dan kembali terfokus dengan presentasi tersebut. Baiklah, sampai di sini saya ucapkan terima kasih.